Langit Tel Aviv, malam yang biasanya penuh cahaya kota, tiba-tiba berubah. Siren meraung, sistem pertahanan udara aktif, rudal-rudal pencegat meluncur ke langit. Namun malam itu berbeda. Satu rudal Iran pecah di udara, bukan satu ledakan, puluhan. Bom-bom kecil jatuh ke berbagai titik kota. Serangan itu dikenal sebagai cluster munition. Satu rudal berubah menjadi puluhan proyektil. Dan dalam beberapa menit, Tel Aviv berubah menjadi zona krisis. Laporan keamanan Israel menyebut bahwa sebagian besar rudal yang datang membawa submunisi yang menyebar di udara sebelum mencapai tanah. Ini bukan lagi sekadar serangan simbolis, ini adalah pesan. Dan pesan itu jelas. Perang bayangan antara Iran dan Israel telah berubah menjadi konfrontasi terbuka. Gelombang pertama datang cepat, kemudian gelombang kedua, lalu ketiga. Sirene tidak berhenti. Pertahanan udara Israel bekerja tanpa henti. Iron Dome, David's Sling, Arrow, sistem berlapis yang selama bertahun-tahun dianggap hampir tak tertembus. Namun beberapa rudal berhasil lolos, beberapa meledak di udara, sebagian lainnya jatuh di wilayah perkotaan. Laporan awal menyebut beberapa korban luka dan kerusakan bangunan di Israel Tengah. Bagi banyak analis militer, ini adalah tanda sesuatu yang lebih besar. Iran tidak sekadar membalas. Iran sedang menguji sistem pertahanan paling mahal di dunia. Konflik modern tidak hanya soal jumlah senjata, tetapi teknologi dan strategi. Iran dalam beberapa tahun terakhir mengembangkan berbagai jenis rudal, Zolfaghar, Khaybar, Khorramshahr, dan Sri Fatah. Sebagian rudal ini dirancang untuk satu tujuan, menembus pertahanan udara. Sistem seperti Iron Dome sangat efektif terhadap roket sederhana, namun menghadapi gelombang rudal balistik dan drone secara bersamaan adalah cerita yang berbeda. Dalam konflik terbaru, Iran dilaporkan telah meluncurkan ratusan rudal dan lebih dari 500 drone ke arah Israel sejak akhir Februari. Bagi Israel, ini bukan sekadar ancaman militer. Ini ujian ketahanan sistem pertahanan nasional. Pertanyaan muncul, mengapa Iran menggunakan cluster munition? Jawabannya sederhana. Strategi. Cluster munition bekerja dengan cara unik. Rudal naik ke ketinggian tertentu. Kemudian hulu ledaknya terbuka. Puluhan bom kecil tersebar. Masing-masing jatuh ke area berbeda. Satu rudal. Puluhan titik ledakan. Bagi sistem pertahanan udara, ini mimpi buruk. Karena satu target berubah menjadi banyak target sekaligus. Itulah sebabnya, analis Israel sendiri memperkirakan sekitar setengah rudal Iran membawa hulu ledak cluster. Strategi ini sederhana. Jika satu rudal tidak bisa menembus pertahanan, ubah satu rudal menjadi puluhan ancaman. Selama bertahun-tahun, Israel membangun reputasi militernya pada satu hal, pertahanan udara. Iron Dome sering digambarkan sebagai perisai hampir sempurna, namun konflik besar selalu mengungkap kenyataan yang lebih kompleks. Ketika ratusan rudal datang hampir bersamaan, bahkan sistem terbaik pun memiliki batas. Beberapa laporan bahkan menyebut Israel mulai khawatir terhadap persediaan interseptor yang menipis karena intensitas serangan. Pemerintah Israel membantah klaim ini. Di Barat, cerita yang sering muncul sederhana. Iran menyerang, Israel bertahan.
Namun di Timur Tengah, narasinya berbeda. Banyak analis regional mengatakan konflik ini tidak dimulai dari rudal Iran, melainkan dari serangan militer Israel dan sekutunya terhadap Iran sebelumnya. Serangan terhadap fasilitas militer, serangan terhadap infrastruktur strategis, serangan yang bagi Tehran dianggap sebagai pelanggaran kedaulatan. Bagi Iran, rudal yang diluncurkan bukan agresi, melainkan balasan. Dalam perang modern, narasi sama pentingnya dengan senjata. Israel menggambarkan dirinya sebagai negara kecil yang dikelilingi ancaman. Iran menggambarkan dirinya sebagai negara yang melawan dominasi Barat. Kedua narasi ini memiliki pendukung, dan keduanya memiliki kritik. Namun, satu hal tidak bisa dipungkiri. Konflik ini bukan hanya konflik dua negara. Ini adalah konflik geopolitik. Tidak mungkin membahas konflik ini tanpa menyebut satu aktor utama, Amerika Serikat. Selama puluhan tahun, Washington adalah sekutu terkuat Israel. Dukungan militer, dukungan diplomatik, dukungan teknologi. Namun dukungan ini juga menjadi sumber kritik. Banyak negara menilai kebijakan Amerika di Timur Tengah sering memperkuat ketegangan. Bagi Iran, kehadiran Amerika di kawasan dianggap sebagai ancaman langsung, dan konflik Iran-Israel seringkali dilihat sebagai bagian dari persaingan lebih besar, Iran melawan pengaruh Amerika. Ketika rudal terus melintas di langit Timur Tengah, dunia bereaksi, namun tidak dengan satu suara. Blok Barat sebagian besar mendukung Israel, sementara beberapa negara lain lebih kritis terhadap operasi militer Israel. Di forum internasional, seruan yang paling sering terdengar adalah satu kata, deeskalasi. Namun, di lapangan, eskalasi justru terus terjadi. Ini pertanyaan yang sering muncul. Siapa yang benar? Siapa yang salah? Jawabannya jarang sederhana. Israel memiliki hak untuk mempertahankan diri. Namun, kritik terhadap kebijakan militernya juga semakin besar. Iran dituduh memperluas konflik. Namun, Iran juga melihat dirinya sebagai target tekanan geopolitik. Di tengah semua narasi ini, kebenaran sering berada di area abu-abu. Dalam hampir setiap perang, ada satu pihak yang selalu kalah. Warga sipil, rumah hancur, infrastruktur rusak, anak-anak tumbuh di bawah bayang-bayang siren, baik di Israel maupun di Iran. Perang modern tidak lagi memiliki garis depan yang jelas. Kota menjadi medan perang, dan masyarakat menjadi korban pertama. Pertanyaan terbesar sekarang adalah ini. Apakah konflik ini akan berhenti di sini atau justru membesar? Jika perang meluas, beberapa wilayah bisa ikut terseret. Lebanon, Syria, Irak. Dan jika jalur energi seperti Selat Hormuz terganggu, dampaknya tidak hanya regional, tetapi global. Harga energi, stabilitas ekonomi, semua bisa berubah. Langit Tel Aviv malam itu memberikan pesan kepada dunia. Perang modern tidak lagi seperti dulu. Rudal hipersonik, drone, cluster munition, teknologi terus berkembang. Namun satu hal tidak berubah. Konflik selalu meninggalkan luka. Dan selama diplomasi gagal menemukan jalan keluar, langit Timur Tengah mungkin akan terus dipenuhi sirene.
dan dunia hanya bisa menunggu gelombang berikutnya.